Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Salam damai sejahtera bagi semua. Saya ada pertanyaan. Apa bedanya laut dengan saya? Apa bedanya laut dengan saya atau laut dengan Anda? Nggak tahu. Oh, kalau nggak tahu harus baca ini berulang kali. Baca Injil itu. Hari ini harus berulang kali. Tahu bedanya? Kalau laut itu bisa diukur dalamnya. Gitu. Nah, aku atau Anda semua, siapa yang bisa mengukur dalamnya hati Anda? Siapa? Ya kan? Itu yang dikatakan oleh Yesus, bertolaklah ke dalam tempat yang lebih dalam. Aja nang muntup-muntup nang jopo apa nang ngarep pintu, langsung masuk ke dalam. Anda akan mendapatkan banyak. Selama ini kan kita tidak mau masuk, takut. Ya kan? Seharusnya kalau orang takut itu masuk rumah ditutup. Ini enggak, kita malah menantang. Maka yang terjadi kita tidak memperoleh apa-apa. Ya. Karena ikan-ikan di luar itu sudah digoreng, sudah dibakar, sudah dipenyet dan sebagainya. Cari masuk ke dalam hati. Ya, dak in altum, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam, maka kamu akan memperoleh banyak. Nah, saudara-saudari yang terkasih, peristiwa penangkapan ikan ini adalah suatu tanda dan sekaligus panggilan kepada Petrus dan kawan-kawan untuk menjadi penjala manusia, artinya menyelamatkan mereka dari bahaya. Kata-kata Petrus yang pertama ini mempunyai makna yang dalam dan perlu kita renungkan, yaitu tetapi karena perintahmu Tuhan, aku akan menebarkan jala juga. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melaksanakan firman Tuhan itu bukanlah hal yang mudah. Karena pengalaman seringkali berbicara lain dari apa yang difirmankan Tuhan. Kita seringkali menjadi ragu, kita seringkali menjadi bimbang, bahkan tidak percaya. Kita berpikir, kita merenung, dan akhirnya kita memilih apa yang masuk akal menurut pikiran kita, bukan menurut pikiran Tuhan. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus itu sebenarnya sulit memang untuk dipertanggungjawabkan. Maka Petrus setelah merenung dan akhirnya mungkin berkat pengalaman hidup bersama Yesus, dia mengikuti juga apa yang diperintahkan. Saudara-saudari yang terkasih, iman Petrus itu bukan tanpa perjuangan. Iman Petrus itu akhirnya memilih firman Tuhan daripada pengalamannya sendiri. Meskipun dia sudah mulai petang untuk mencari ikan, toh dia tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi ketika Tuhan memerintahkan dan dia melaksanakannya, apa yang terjadi? Saudara-saudari yang terkasih, hal ini pasti menuntut keberanian beriman.
Dia berani untuk percaya, untuk mengandalkan Tuhan. Dan memang tidak mudah. Saudara-saudari yang terkasih, kita butuh rahmat untuk beriman. Kita butuh sedikit pengalaman akan Allah agar dapat beriman seperti Petrus. Lalu pertanyaannya, apakah orang yang mengikuti firman Tuhan itu pasti akan melihat hasil yang berlimpah seperti yang dialami Petrus? Pasti. Tetapi tidak selalu dalam jangka hidup seseorang. Karena Allah bisa menunda anugerahnya supaya orang belajar untuk melihat kebesarannya, untuk melihat kemuliaan Allah, bahwa Allah itu bebas untuk memberi. Saudara-saudari yang terkasih, kesadaran bahwa kita adalah orang yang berdosa itu erat bergandengan dengan pengalaman akan Allah. Hingga seringkali kita takut, kita minder, kita tidak pede, tidak percaya diri. Nah, pengalaman ini biasanya dianugerahkan hanya kepada orang yang percaya, seperti Petrus. Maka saudara-saudari yang terkasih, semakin kita mengalami Yesus dan mengenal Yesus secara hidup, berarti semakin besar kita akan menyadari dosa kita. Keberanian untuk mengikuti Yesus itu lahir dari semacam ketakjuban, kekaguman akan Dia. Hanya orang yang takjub melihat perbuatan Yesus akan berani mengikutinya. Semangat kerasulan itu adalah buah dari pengalaman akan Allah. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin.